terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, atas segala berkat kasih setiamu yang boleh kami rasakan pada pagi ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman-Mu ini Bapa dapat menjadi pedoman bagi kami, menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayat 1 demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita selalu berencana. Kita memiliki rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Kita juga berusaha, berjuang di dalam kehidupan kita. Tapi pada hari ini dari firman Tuhan kita mau belajar. Di segala usaha kita, di setiap rencana-rencana yang kita buat di dalam kehidupan kita. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, segala rencana dan usaha yang kita lakukan adalah sia-sia. Tanpa campur tangan Tuhan, segala rencana dan usaha kita tidak akan memiliki arti di dalam kehidupan kita. Dari Mazmur 127 kita belajar. Mazmur ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Ketika Tuhan mengizinkan Salomo membangun bait Allah di Yerusalem, Salomo mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya kita mau lihat ketika bangunan itu jadi, bangunan itu selesai, bangunan itu megah, tapi bangunan itu jika dibangun tanpa penyertaan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Artinya, jika tanpa campur tangan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, bangunan itu hanya sebatas gedung yang megah dan tembok yang megah, tapi tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada berkat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah bangunan itu, di tengah-tengah bangunan bait Allah yang sedang dibangun oleh Salomo. Sehingga Salomo di dalam kerendahan hatinya menyertakan campur tangan Tuhan. Dan campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang terpenting bagi Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seberapa kuat, seberapa hebat pengawal penjaga kota itu berjaga-jaga untuk keamanan kota tersebut. Tetapi kalau bukan Tuhan yang menyertai, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada gunanya, sia-sialah pengawalan yang ketat itu. Karena musuh kapanpun bisa menyerang. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kota itu akan aman, terjaga, terkawal, dan akan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kota itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha kita. Tanpa campur tangan Tuhan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita lakukan, maka akan berakhir dengan kehancuran. Untuk itulah pentingnya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kembali perhatikan nasa renungan kita. Sangat luar biasa bagaimana Salomo sungguh-sungguh menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Jikalau bukan Tuhan yang, sia-sialah. Di dalam kehidupan kita juga bisa kita tambahkan, jikalau bukan Tuhan yang menyertai rumah tangga kita, maka sia-sialah usaha kita membangun rumah tangga kita. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati usaha kita, maka sia-sialah usaha kerja keras kita. Jikalau bukan Tuhan, boleh kita tambahkan, maka sia-sialah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin akan banyak rencana-rencana yang ingin kita kerjakan, ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku sertakan Tuhan. Biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala rencana kita, dalam segala usaha kita pada hari ini. Apapun yang ingin kita kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan pada hari ini, sertakan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita, biar Tuhan yang mengajari kita, biar Tuhan yang memampukan kita, sehingga ketika Tuhan serta dengan kita, kita menyertakan Tuhan dalam segala rencana usaha kita, maka apapun hasil yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita peroleh, kita akan bersyukur, kita akan bersuka cita, karena penyertaan Tuhan selalu sempurna. Pimpinan Tuhan selalu luar biasa. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Kita tidak akan pernah dipermalukan di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap rencana dan usaha-usaha kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan, usaha dan rencana kita sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat sapaan firman-Mu Tuhan, yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam segala rencana kami, segala usaha kami, segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati kami.
Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami, memimpin kami, menolong kami. Karena tanpa penyertaan Tuhan, karena tanpa campur tangan Tuhan, sia-sialah segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyertakan Engkau dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu turut campur tangan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertai kami, karena penyertaan Tuhan itu akan mendatangkan sukacita, berkat yang luar biasa, yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, yang mendengarkan sapaan teduh ini dimanapun mereka berada. Pimpin hidup mereka. Engkau selalu berjalan beserta dengan mereka. Engkau selalu Tuhan memimpin kehidupan mereka. Di setiap rencana mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Berkati Tuhan semua orang tua kami, hamba-hamba Tuhan, pertua diaken yang sudah emeritus, pendeta kami yang sudah emeritus. Berkati semua orang tua kami ini Tuhan. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Di usia mereka yang sudah lanjut. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka, memimpin mereka, berjalan serta dengan mereka, memberkati setiap rencana-rencana mereka, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, supaya Tuhan, mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Mereka senantiasa bersyukur di dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan tetap menyertai kami dalam hidup kami. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.